Nah, di film satu ini, semua pria di desa ini hilang karena perang. Yang tersisa cuma perempuan, anak-anak, dan harapan yang makin tipis. Mereka bertahan, menunggu, berdoa. Tapi perang gak peduli doa siapapun. Ketika satu pria akhirnya muncul, harapan berubah jadi masalah dan cinta. Sampai akhirnya, para wanita sepakat bikin aturan. Satu pria dibagi rata untuk semua wanita yang ada di desa, untuk mempertahankan populasi desa mereka. Aturan yang kedengarannya absurd, tapi lahir dari keputusasaan paling masuk akal di tengah krisis. Dan dari sinilah The Shower dimulai. Film yang ngebuktiin kalau dalam kondisi terdesak, logika bisa kalah sama rasa. Dan beginilah kisahnya. Film dimulai di sebuah desa terpencil di pegunungan Prancis pada tahun 1851. Kekacauan mulai merambat ke desa-desa kecil ketika para pria yang mayoritas berpihak pada Republik diburu dan ditangkap oleh prajurit Louis Napoleon yang otoriter. Penangkapan ini merupakan dampak langsung dari kudeta yang dilakukan Louis Napoleon, seorang presiden yang masa jabatannya telah berakhir, namun dengan ambisi kekuasaan, ia secara sepihak merebut kendali negara. Republik Prancis yang memiliki batasan jabatan pun runtuh, berganti menjadi kekaisaran Prancis yang kejam dan menindas. Sejak hari itu, setiap laki-laki dewasa yang dicurigai menentang rezim diseret secara paksa. Para wanita dan anak-anak hanya mampu berlutut, memohon dengan air mata agar mereka dibebaskan. Namun, para prajurit tetap membisu. Wajah mereka dingin tanpa belas kasihan. Tak lama kemudian terdengar teriakan seorang pria yang berani mengejek Louis Napoleon dan menyerukan demokrasi. Namun keberanian itu langsung dibungkam oleh suara tembakan. Para prajurit menembaknya tanpa ragu, lalu pergi begitu saja, meninggalkan jasadnya tergeletak di tanah. Para wanita perlahan mendekat, menyadari bahwa mayat itu adalah suami salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Rose. Ia memeluk tubuh tak bernyawa itu, menangis terseduh-seduh, sementara desa itu tenggelam dalam duka dan ketakutan yang semakin mencekam. Malam setelah peristiwa berdarah itu, desa tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Para wanita dan anak-anak berkumpul di satu tempat, wajah diterangi cahaya redup, mata dipenuhi ketakutan dan kelelahan. Dalam sunyi yang berat, mereka sepakat, jika ingin tetap hidup, mereka harus bertahan bersama. Tak ada pilihan lagi. Pembicaraan pun mengarah pada nasib para pria. Satu kesimpulan mengerikan perlahan muncul. Kemungkinan besar mereka tak akan pernah kembali. Para pria itu akan dihukum seumur hidup, dilabeli sebagai pemberontak, lalu dilupakan. Di tengah ketegangan itu, seorang gadis muda bernama Violet mendekati para wanita yang mengawasi pembagian makanan. Dengan suara lirih, ia menanyakan keberadaan Rose. Jawabannya dingin dan singkat. Rose mengurung diri di kamarnya sepanjang hari. Violet segera mengambil jatah makanan dan membawanya ke sana. Saat pintu terbuka, Rose tampak hancur. Ia hanya duduk terdiam, tenggelam dalam duka setelah kehilangan suaminya. Tak ada air mata yang tersisa, hanya kehampaan. Melihat kondisi itu, Violet mendekat, memeluknya erat, mencoba menghangatkan jiwa yang telah runtuh, berusaha menarik Rose keluar dari kegelapan yang menelannya. Nah, keesokan harinya, kegelisahan mendorong Violet menemui tetua desa. Ia menceritakan penglihatan-penglihatan aneh yang terus menghantuinya. Akhir-akhir ini ia sering berhalusinasi tentang sosok predator liar, mengintai dan terasa begitu nyata, sebuah pertanda yang tak ia pahami. Sang tetua lalu bertanya dengan nada menusuk, apakah Violet pernah mengkhianati calon suaminya? Violet menjawab jujur, tidak. Namun ia mengakui, sejak para pria direnggut dari desa itu, termasuk calon suaminya, harapan hidupnya ikut mati. Ia merasa kosong, dingin, seolah tak lagi memiliki rasa. Mendengar pengakuan itu, sang tetua terdiam. Ia tak mampu menafsirkan maknanya, lalu menyuruh Violet mencari jawabannya sendiri. Menjelang sore, para wanita turun ke padang rumput, merapikan tanah dan rerumputan, mengambil alih pekerjaan berat yang dulu dilakukan para pria. Di tangan mereka kini tergenggam senapan, bukan sebagai simbol kekuatan, melainkan kewaspadaan yang dipaksakan oleh keadaan. Ketika suara tembakan tiba-tiba memecah adara, ketenangan yang rapuh langsung runtuh, berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Namun sesaat kemudian, para wanita menyadari bahwa suara itu tak mengancam. Mereka kembali bekerja, seolah berusaha menenangkan diri, meski rasa takut masih menghantui. Berbeda dengan yang lain, Rose tak mampu menahan trauma yang kembali menghantui. Suara tembakan itu membuatnya panik. Tak lama setelah mereka tiba di padang rumput, Ibu Rose mendatangi Violet dan teman-temannya yang tengah memerah domba. Dengan wajah cemas, ia mengatakan bahwa Rose tiba-tiba hilang. Hari itu seharusnya menjadi hari ulang tahun pernikahannya. Violet pun segera berlari mencarinya, menyusuri padang rumput dengan napas terengah-engah dan hati yang dipenuhi kecemasan. Hingga akhirnya Violet menemukan Rose. Di tengah padang rumput yang sunyi, Rose terlihat membakar gaun pengantinnya. Api kecil melahap kain putih itu sementara ia menangis terseduh-seduh, hancur oleh kenangan dan kehilangan. Violet pun mendekatinya, duduk di sisinya, memilih tetap tinggal dan menemaninya dalam duka yang tak terucap. Keesokan harinya, saat para wanita mencuci pakaian, Ibu Rose memberitahu bahwa putrinya telah tertidur dan kondisinya sedikit membaik. Namun seorang wanita tua bernama Marian dengan nada dingin meyakinkan bahwa Rose akan melupakan kesedihannya dalam 3 hari dan mereka tak perlu mencemaskan apapun. Mendengar hal itu, Violet langsung membantah. Ia menegaskan bahwa tak satu pun dari mereka akan pernah benar-benar tenang sebelum mengetahui bagaimana nasib para pria di luar sana. Sunyi pun kembali menyelimuti mereka penuh ketidakpastian.
Seorang wanita lain dengan nada pasrah mengatakan bahwa para pria itu pasti telah diadili dan tak ada alasan untuk berharap mereka akan kembali. Namun Violet menolak menerima kenyataan itu begitu saja. Di tengah keputusasaan yang menyelimuti desa, Violet bersikeras untuk mencari kebenaran. Ia mengajak para wanita turun dari pegunungan, meninggalkan keterasingan mereka demi mendapatkan informasi tentang nasib para pria. Gagasan itu mendapat dukungan dari para wanita yang lebih muda yang masih menyimpan harapan dan keberanian. Namun Marian segera menghentikan mereka. Dengan suara tegas dan dingin, ia memperingatkan bahwa pergi ke kota hanya akan menarik perhatian para prajurit dan membawa bahaya langsung ke desa. Ia menegaskan bahwa ia tak akan membiarkan para wanita ditangkap, ditawan atau dijadikan budak oleh mereka. Kata-kata Marian memicu amarah beberapa wanita, namun tak ada yang berani melawan keputusan para tetua. Didorong oleh rasa kepenasaran yang tak terbendung, Violet akhirnya nekat pergi sendiri. Ia meninggalkan desa secara diam-diam, menembus hutan yang sunyi dan penuh bayangan. Namun di tengah perjalanannya, langkahnya terhenti ketika ia melihat sekelompok prajurit berjaga di sebuah jembatan. Melihat hal itu, Violet terpaksa berbalik arah. Dengan napas tersengal dan jantung berdegup kencang, ia berlari kembali ke desa dan segera menyampaikan apa yang ia lihat kepada para wanita, membawa kabar yang semakin menegaskan betapa dekatnya bahaya dengan kehidupan mereka. Beberapa hari kemudian, para wanita kembali mengamati ladang gandum mereka. Dan di sanalah mereka akhirnya sepakat bahwa waktu panen telah tiba. Hamparan ladang yang begitu luas seketika menumbuhkan keraguan. Apakah mereka mampu menyelesaikannya tepat waktu tanpa bantuan siapapun? Di saat yang sama, Violet terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa ia mengalami menstruasi. Sebuah pengingat pahit bahwa tubuhnya pun ikut terseret dalam kondisi yang tak bersahabat ini. Tak lama setelah itu, semua wanita, termasuk anak-anak, dikumpulkan untuk memanen gandum bersama-sama. Terik matahari membakar kulit mereka. Sementara pekerjaan berat yang tak biasa membuat tangan Violet terluka dan perih. Tubuh-tubuh itu akhirnya menyerah, memaksa mereka berhenti karena kelelahan. Walau keluhan terdengar di mana-mana, mereka tak punya pilihan lain selain bertahan dan menjalani situasi yang sulit ini. Masih ada begitu banyak pekerjaan yang harus mereka pikul sendiri. Untuk sejenak melupakan lelah, para wanita mengajak anak-anak pergi mandi ke sungai. Dengan cara ini, mereka berharap bisa menyejukkan tubuh dan membiarkan anak-anak melupakan beban yang tak seharusnya mereka rasakan. Saat anak-anak bermain air, para gadis berkumpul dan mulai meluapkan kegelisahan tentang masa depan mereka. Bagi para ibu yang telah memiliki anak, masih ada secercah harapan untuk terus melanjutkan hidup. Namun bagi mereka yang masih gadis dan belum sempat menikah, harapan itu nyaris tak ada, terutama jika para lelaki tak kunjung kembali. Pada suatu malam, seorang wanita yang dilanda depresi tiba-tiba mengamuk, lalu membunyikan lonceng desa dengan putus asa. Tangisnya pecah, menumpahkan luka batin sejak ia ditinggalkan oleh suaminya. Suara lonceng itu membangunkan semua wanita, memaksa mereka keluar dan berkumpul menuju sumber suara. Mereka segera menghentikannya, memeluknya, dan berusaha menenangkannya sebelum keputusasaan itu menelan semuanya. Nah, esok harinya, para gadis berkumpul di sawah dengan wajah pucat dan mata yang nyaris tak terpejam. Mereka mengaku tak bisa tidur, dihantui ketakutan bahwa mereka benar-benar sendirian di desa terisolasi ini. Salah satu wanita mendesak Violet untuk memimpin para gadis muda meninggalkan desa dan membangun hidup baru. Namun Violet menolak, begitu pula Rose yang tak sanggup meninggalkan mendiang suaminya. Mereka lalu membayarkan kemungkinan paling menakutkan. Bagaimana jika seluruh pria di planet ini telah mati dan punah? Tak satu pun pria pernah melintas di desa mereka. Pikiran itu justru memancing sebuah ide. Seorang wanita berkata, jika mereka menemukan satu pria, maka dialah laki-laki terakhir di bumi, dan harus dibagi rata agar mereka semua bisa memiliki anak. Seorang wanita bernama Josephine segera membantah, menyebut gagasan itu melanggar monogami yang mereka yakini. Namun para wanita justru menyetujui ide tersebut. Tak lama kemudian, seorang wanita tua tiba-tiba datang dan memerintahkan mereka kembali memanen gandum. Di gudang, para ibu mulai diliputi kecemasan atas obrolan liar para gadis. Jika para pria tak kunjung kembali, keinginan untuk kabur dari desa itu bisa saja menjadi nyata. Adegan kemudian memperlihatkan Violet terlelap di rancangnya. Dalam tidur yang gelisah karena sedang mimpi basah, tangannya meraba area sensitif menjadi isyarat sunyi akan kerinduan mendalam pada sosok pasangan yang tak pernah hadir. Saat bekerja bersama adik laki-lakinya, Violet mengenang ayah mereka, seorang pria terpelajar yang kerap berdiskusi dengan Partai Republik Demokratis. Ayahnya lah yang mengajarinya membaca dan menulis sejak kecil, menjadikan Violet satu-satunya wanita di desa ini yang bisa membaca dan menulis. Kemudian Violet dan Rose duduk berdampingan sambil merajut kain. Rose kembali mencurahkan isi hatinya, berharap suatu hari ada pria lain yang datang, agar ia bisa melupakan mendiang suaminya dan melepaskan diri dari kesedihan yang menceratnya. Rose ingin kembali merasakan malam pertama bersama mendiang suaminya, yang baginya begitu indah dan tak tergantikan. Violet yang penasaran bertanya, bagaimana rasanya? Namun Rose hanya menjawab bahwa perasaan itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. C'est étrange. Ça ressemble à rien d'autre. Musim semi akhirnya datang, dan Violet mulai mengajari anak-anak membaca huruf alfabet. Suasananya cerah dan penuh tawa. Anak-anak terlihat gembira dan super semangat, meski ada yang masih bangga bisa ngafalin huruf A sampai C doang. Sementara itu, para wanita melanjutkan aktivitas mereka memanen apel di kebun.
Semua bekerja dengan tenang, rapi, dan kelihatan profesional, walau sebenarnya cuma mengandalkan pengalaman turun-temurun. Tiba-tiba, ketenangan itu buyar. Seorang pria tak dikenal mendadak menyapa lalu mendekat. Seketika, semua wanita berhenti bergerak. Tatapan tertuju padanya. Sunyi, hening, bahkan apel seolah terkut jatuh. Jelas aja, pria ini bukan bagian dari mereka. Karena tak mendapat respons apapun, pria itu akhirnya mendekati Violet dan memperkenalkan dirinya sebagai Jin, seorang pandai besi. Jin adalah pekerja yang suka berpindah-pindah dan kali ini ia cuma butuh penginapan. Violet pun ragu menjawab, bukan karena tak mau, tapi karena puluhan pasang mata menatapnya. Setelah tetua mengangguk pelan, Violet akhirnya berani menjawab. Ia pun menawarkan salah satu rumah kosong sebagai tempat menginap Jin, lalu mengajaknya menuju rumah tersebut. Sepanjang perjalanan, Jin heran melihat tatapan aneh para wanita. Tatapan yang bukan marah, bukan juga ramah, tapi bikin jalan kaki jadi terasa lebih panjang. Begitu sampai di desa, Jin pun bertanya pada Violet, di manakah para pria? Violet menjawab santai bahwa ia akan menunjukkannya besok. Di sela perjalanan itu, Jin pun bercerita bahwa ia berasal dari sebuah desa di lembah. Ia bekerja sebagai pekerja harian dan biasanya tinggal di lumbung atau gudang. Jadi wajar saja kalau Jin agak kaget ketika Violet bilang akan membukakan sebuah rumah untuknya. Bagi Jin, ini jelas naik level, dari jerami ke rumah kosong. Lumayanlah pikirnya. Begitu mereka masuk ke rumah barunya, Violet langsung pergi menyiapkan tempat tidurnya. Jin ditinggal sebentar sambil mengamati sekeliling, mungkin masih memastikan ini bukan mimpi. Tak lama, Violet kembali dan memberinya beberapa buah dan air. Perhatian kecil itu cukup membuat Jin merasa sungkan, sampai-sampai ia ingin melakukan sesuatu sebagai balasan. Jin pun bertanya-tanya, apakah mereka punya kuda atau keledai yang perlu diperbaiki sepatu kakinya? Violet pun menjawab, ya punyalah bang, masa nggak pula? Mendengar itu, Jin langsung menyuruh Violet memanggil laki-laki penunggang kuda untuk membawakan hewan tersebut kepadanya. Violet terdiam beberapa detik, lalu ia berkata pelan bahwa tidak ada pria di desa ini. Mereka semua ditangkap setelah kudeta. Mendengar itu, suasana langsung berubah. Jin pun mulai menceritakan kondisi masyarakat di lembah. Ia menjelaskan bahwa Louis Napoleon telah dinobatkan sebagai kaisar beberapa bulan lalu. Artinya, Republik Prancis kini resmi berubah menjadi kekaisaran. Para tahanan yang dituduh sebagai republikan dikabarkan banyak yang meninggal. Kabar itu jelas membuat Violet sedih. Ia pun segera pergi. Namun, sebelum meninggalkan Jin, Violet sempat berpesan bahwa penduduk sedang membutuhkan tenaga pria. Jin pun menjawab singkat bahwa ia siap membantu mereka. Violet lalu bergegas menemui para wanita yang ternyata sudah berkumpul dan menunggu dengan wajah penuh tanya. Salah satu wanita pun langsung bertanya-tanya, apakah pria itu mengetahui bagaimana kondisi para tawanan? Di sini, Violet memilih menyembunyikan jawabannya. Bukan karena tak tahu, tapi karena ia tak sanggup melihat wajah para wanita itu berubah jadi sedih. Violet hanya mengatakan bahwa ia tak berani menanyakan hal tersebut, sebab mereka harus memastikan lebih dulu apakah pria asing itu mendukung Louis Napoleon atau tidak. Jawaban yang dilontarkan Violet adalah jawaban paling aman untuk saat ini. Dari kejauhan, ibu Violet terlihat jelas tak senang melihat anaknya terlalu dekat dengan orang asing. Tatapannya tajam, khas ibu-ibu yang sudah menilai seseorang tanpa perlu bertanya. Tak lama kemudian, ia menyuruh para wanita untuk kembali melanjutkan pekerjaan, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Namun sebelum suasana benar-benar kembali normal, sang tetua memanggil Violet. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang, Violet ditugaskan untuk menjaga pria asing tersebut. Tugas baru, tanggung jawab baru, dan tentu saja bahan pikiran baru. Menjelang malam, Marian membantu Violet menyiapkan makan malam untuk Jin. Kemudian Violet pun membawa makanan itu ke tempat Jin. Namun, setibanya di sana, suasananya terasa sangat sunyi. Rasa panik pun muncul. Tak ingin berasumsi lebih jauh, Violet menaiki tangga untuk memeriksa kamar Jin. Dan akhirnya, ia menghela napas lega ketika mendapati Jin tertidur nyenyak dengan tak berencana kabur kemana-mana. Saat malam tiba, Jin sibuk merapikan kamarnya. Kegiatannya sederhana, tapi entah kenapa jadi tontonan. Tanpa ia sadari, beberapa wanita mengintip dari balik jendela rumah mereka masing-masing. Bukan mencurigakan, lebih ke kepo aja. Violet yang juga ikut mengintip mendadak merasa malu karena ternyata ia tidak sendirian. Menyadari semua mata tertuju ke arah yang sama, para wanita pun buru-buru menutup jendela mereka, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, para wanita kembali berkumpul untuk memulai panen. Jin datang dan langsung mengawali dengan menuai gandum. Melihat itu, para wanita dengan raut gugup ikut berjalan di belakangnya. Setelah bekerja, semua berkumpul untuk beristirahat dan makan bersama. Di momen itu, Jin memuji para wanita karena mampu melakukan semuanya sendiri. Menurutnya, itu bukan hal mudah dan jelas membutuhkan keberanian. Pujian itu diterima dengan wajah hangat oleh hampir semua wanita, kecuali Marian. Dengan suara tegas, Marian mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan pujian semacam itu. Mereka sudah terbiasa bekerja keras tanpa apresiasi, bahkan sejak sebelum para lelaki ditawan. Ucapan itu langsung membuat suasana berubah. Sunyi, canggung, bahkan angin seolah ikut menahan nafas. Namun Jin memahami perasaan mereka. Ia tak membantah, tak memaksa suasana mencair, dan memilih kembali melanjutkan memanen gandum. Sementara itu, akibat ucapan ibunya, Violet memilih pergi dan menyendiri di bawah sebuah pohon. Tak lama kemudian, Rose menghampirinya dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya, hingga membuatnya begitu mudah marah hari itu. Violet hanya menyarankan Rose untuk tak perlu terlalu memikirkannya.
Menurutnya, ibunya hanya menunggu satu hal, yaitu suaminya kembali. Dan selama harapan itu masih ada, ibunya tak akan pernah mengkhianatinya. Jawaban itu terdengar tenang, meski di baliknya tersimpan rindu yang panjang. Rose lalu mengalihkan pembicaraan ke Jin, sambil menyiratkan bahwa Violet tampak cocok dengannya. Namun Jin langsung menepisnya. Ia mengatakan bahwa Jin hanyalah pria biasa, tak lebih, tak kurang. Setidaknya, itu yang ia ucapkan. Keesokan harinya, saat mengantarkan makanan, Violet mendapati Jin sedang membaca. Pemandangan itu membuatnya semakin tertarik, dan ia pun mulai bertanya lebih jauh. Jin yang sudah memahami kekhawatiran Violet, langsung menjawab dengan lugas. Ia tak peduli dengan peristiwa kudeta. Ia hanyalah seorang pandai besi biasa, tanpa rumah tetap, dan hidupnya selalu berpindah-pindah. Untuk meyakinkan Violet, Jin bahkan menunjukkan surat sertifikat sebagai bukti profesinya. Saat Violet membaca surat itu, Jin justru terkejut. Rupanya, ia tak menyangka ada yang bisa membaca di desa ini. Violet pun menjelaskan dengan santuy bahwa hanya dirinya yang bisa membaca di desa ini. Jin ikut terharu melihat betapa girangnya Violet saat menatap tulisan di atas kertas. Senyum Violet sampai susah ditutupin. Jin lalu memberikan bukunya, dan reaksi Violet langsung seperti anak kecil dapat mainan baru. Di situ Violet mengaku, ini adalah pertama kalinya dia memegang buku seumur hidupnya. Namun suasana mendadak canggung ketika Jin tiba-tiba mendekat saat Violet membaca, membuat Violet salah tingkah dan buru-buru menjauh. Untungnya, sebelum Violet pergi, Jin memuji ayah Violet yang rela berjuang mempertahankan Republik Demokrasi. Pujian itu langsung bikin Violet berpikir ulang dan yakin kalau Jin sebenarnya bukan orang berbahaya. Keesokan paginya, mereka kembali memanen gandum seperti biasa. Jin justru heran melihat para wanita yang selalu membelakanginya. Tingkah mereka terasa aneh, seolah-olah sedang berusaha menarik perhatiannya. Namun Jin sama sekali tak ambil pusing. Dia tetap sibuk mengisi air secara bergantian. Sambil membawa air, keduanya pun mengobrol santai tentang apa yang telah mereka baca. Violet mengaku ayahnya menyimpan beberapa literatur Prancis, tapi kertas-kertas itu sangat berharga dan tak bisa sembarangan dibuka tanpa izin ayahnya. Jin penasaran dan menyuruh Violet menceritakan isinya saja. Violet pun menjawab ringan, nanti saja, ada waktunya. Rose lalu mengajak Violet bicara berdua. Obrolannya terdengar santai, tapi isinya bikin kepala Violet langsung penuh. Rose mendesak Violet supaya segera merayu Jin. Soalnya, kalau kelamaan mikir, Jin bisa saja pergi dari desa ini. Lebih parah lagi, para wanita sudah ragu dengan Violet. Mereka siap ambil giliran jika Violet tidak bisa mantap-mantap dengan Jin. Kalimat itu bikin Violet terdiam, senyumnya kaku dan pikirannya langsung kemana-mana. Les autres commencent à se demander si t'en es capable. Keesokan paginya, Violet melihat Jin mulai asik mengobrol dengan beberapa wanita. Jin seperti pusat perhatian. Kemana dia berdiri, mata ikut ke sana. Violet tetap melanjutkan tugasnya mengantar makanan ke tempat Jin, lalu mulai bercerita tentang apa yang baru saja ia baca. Jin tertarik. Mereka duduk berhadapan. Suasana jadi lebih tenang dan agak canggung. Saat Violet membaca sebuah puisinya, Jin terlihat terpukau. Terlalu terpukau bahkan. Tangannya mulai menyentuh Violet, membuat Violet sedikit tegang, tapi dia tetap melanjutkan bacaan seolah tak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya Violet menurunkan penjagaannya dan merespons isyarat Jin. Setelah itu, cerita berpindah ke kamar dan ritual enak pun mereka mulai. Selesai semuanya, Violet pulang dengan perasaan campur aduk. Takut, bingung, dan masih kaget karena ini pengalaman pertamanya bercocok tanam. Ia memilih menyimpan rapat-rapat hal ini dari ibunya. Esok harinya, panen kembali dilakukan. Para wanita tersenyum saat melihat Violet, seolah berkata, "Oh, kami paham, akhirnya Violet berhasil mantap-mantap dengan Jin." Kemudian Violet kembali mengantar makanan, dan Jin mendadak mendekat menyentuhnya singkat. Cukup bikin Violet kembali salah tingkah. Di luar rumah, para wanita masih asik bercengkrama, sampai akhirnya Violet dan Jin keluar berduaan. Pemandangan itu langsung bikin beberapa pasang mata memanas karena iri. Namun, Rose sigap membela Violet, mengatakan bahwa Violet berhasil merayu Jin. Dan berkat usahanya itu, Jin jadi mau tinggal lebih lama di desa ini. Mau tak mau, para wanita hanya bisa menelan rasa iri mereka. Keesokan paginya, saat mencuci pakaian, suasana berubah dingin. Violet mendapat tatapan tajam dari teman-temannya, tatapan yang rasanya lebih tajam dari sabun cuci. Gadis-gadis lain jelas iri melihat kebahagiaan Violet. Salah satu wanita pun menagih janji lama mereka. Jika ada pria, maka harus dibagi rata. Mendengar itu, Violet kesal dan dengan nada sinis mempersilahkan mereka untuk merayu Jin juga. Namun wanita lain langsung membalas, mengatakan mereka akan melakukannya, bahkan tanpa izin Violet. Di mata mereka, Violet bukan siapa-siapa. Jawaban itu benar-benar membuat Violet naik darah. Tanpa banyak bicara, ia pun pergi meninggalkan mereka. Dengan wajah kesal, Violet memilih melanjutkan kegiatannya sendirian. Di ladang, Jin mendekatinya dan mencoba menenangkan suasana. Ia menghibur Violet, bahkan dengan yakin mengatakan bahwa ia akan selalu setia padanya. Mendengar itu, Violet akhirnya jujur. Ia menjelaskan bahwa dirinya punya tanggung jawab untuk membagi Jin kepada para wanita di desa. Itu sudah menjadi kesepakatan sejak awal, dan semua orang membutuhkan Jin untuk melanjutkan keturunan. Penjelasan itu terdengar masuk akal bagi Violet, meski tidak bagi Jin.
Begitu mendengar semuanya, Jin langsung bereaksi keras. Ia merasa jijik dan menyebut mereka semua sudah gila. Jin tak menyangka Violet dan penduduk desa hanya memandang Jin sebagai alat bertahan hidup. Bagi Jin, cara berpikir itu sama sekali tidak manusiawi dan sangat merendahkan dirinya. Ia pun balik bertanya, bagaimana jika suatu hari para laki-laki itu kembali? Violet mencoba membela penjelasannya sendiri, namun percuma. Jin sudah terlanjur merasa direndahkan, dan tanpa banyak kata, ia pergi begitu saja. Menjelang sore, Violet menanyakan keberadaan Jin kepada ibunya. Tapi jawabannya sederhana, tidak tahu. Violet langsung bergegas ke penginapan Jin dan mendapati tempat itu kosong melompong. Di tangga, Rose dan 2 wanita lain menghampirinya, lalu bertanya kenapa Jin belum juga pulang. Violet pun menjelaskan bahwa ia sudah mengatakan yang sebenarnya pada Jin, dan itulah yang membuatnya kabur dari desa. Rose tetap tenang dan yakin Jin pasti akan kembali, lalu meminta Violet untuk tidak panik dulu. Malam harinya, Violet menunggu Jin di tempat tidurnya, hingga akhirnya Violet bangkit berdiri, yakin bahwa Jin jelas bukan sekedar pandai besi biasa. Violet mulai menggeledah lemari Jin. Niat awal cuma cari jawaban, tapi yang ditemukan justru beberapa lembar kertas penting. Setelah membacanya, Violet langsung terkejut. Itu surat amnesti atas nama Jin. Ternyata, Jin adalah buronan sejak kudeta Louis Napoleon yang mendapat ampunan resmi. Di situ, Violet akhirnya sadar, Jin jelas bukan pria sembarangan. Keesokan harinya, Violet dan para wanita menunggu dengan perasaan campur aduk. Tak lama kemudian, Jin muncul seperti biasa. Kehadirannya sedikit menenangkan Violet. Sore harinya, Violet kembali mengantar makanan. Jin mengatakan bahwa ia menerima keputusan Violet dan siap membagi dirinya kepada semua wanita. Violet hanya diam sejenak, lalu bertanya lugas, apakah Jin menerimanya karena ia masih buronan dan butuh tempat bersembunyi? Pertanyaan itu membuat Jin terkejut. Ia langsung sadar, Violet pasti sudah membaca suratnya. Jin pun masuk ke kamar untuk memeriksa barang-barangnya. Ia sempat berpikir untuk pergi, namun di sisi lain, ia masih mencintai Violet, dan kondisi di luar sana jelas tidak ramah baginya. Sementara itu, Violet menemui Rose di gereja dan memberitahu bahwa Jin bersedia memenuhi permintaan mereka. Rose berterima kasih. Meski jauh di dalam hati, ia merasa apa yang mereka lakukan pada Jin tetaplah salah. Keesokan harinya, kegiatan kembali berjalan seperti biasa. Para wanita terlihat semakin berani menggoda Jin, seolah sedang lomba tanpa hadiah. Violet yang melihatnya tak tahan, lalu memilih menenangkan diri dengan mandi di sungai. Tanpa disadari, Jin mengikutinya. Ia mendekat dan tanpa banyak kata langsung menyentuh Violet. Cukup untuk membuat suasana kembali rumit. Di sini, Jin mencoba meyakinkan Violet bahwa ia tak akan pernah meninggalkannya. Keesokan harinya, Jin ikut membantu Violet dan temannya menuai gandum. Namun Violet cepat sadar, temannya itu sedang sibuk menggoda Jin. Merasa tak enak hati, Violet pun memilih menjauh dan membiarkan mereka berdua. Saat suasana mulai sepi, salah satu wanita mendekati Jin dan tanpa banyak basa-basi menyentuhnya, lalu memaksanya melakukan ritual bercocok tanam. Mau tak mau, Jin menuruti, bahkan saat sedang menjemur baju. Dari kejauhan, Violet melihat Jin tengah berkencan dengan temannya, dan itu cukup membuat dadanya terasa tak nyaman. Violet pun langsung mendatangi Jin dengan alasan sederhana, makanan sudah siap. Di sana, Jin berkata jujur bahwa ia sudah bersama wanita lain sesuai permintaan Violet, dan malam ini ia akan menemui wanita berikutnya. Violet mengangguk setuju, meski raut wajahnya jelas menunjukkan keberatan yang tak bisa disembunyikan. Malamnya, saat tertidur, Violet bermimpi tentang seekor burung hantu yang memangsa tikus. Ia terbangun mendadak, seolah akhirnya mengerti makna dari penglihatan yang selama ini mengganggunya. Tanpa menunda, Violet langsung menemui Jin malam itu setelah ia selesai bersama wanita lain. Begitu bertemu, mereka langsung berpelukan. Violet mengungkapkan bahwa ia sangat mencintainya dan takut kehilangannya. Keesokan harinya, di ladang, Violet melihat adik laki-lakinya sedang asyik bermain dengan beberapa wanita. Awalnya terlihat biasa saja, sampai Violet sadar perlakuan mereka mulai terasa tidak wajar. Tanpa banyak mikir, Violet langsung mendorong salah satu wanita itu dan mengajak adiknya pergi. Mode kakak protektif langsung aktif. Sore harinya, Violet menemui Rose yang sedang berdiri di dekat makam suaminya, seperti sedang berpamitan. Di sana, Rose dengan tenang mengatakan bahwa besok ia akan tidur dengan Jin, dan ia siap untuk memiliki anak. Rose menegaskan ia tidak bermaksud menyakiti perasaan Violet, ia hanya menjalankan kesepakatan yang sudah mereka buat sejak awal. Violet hanya bisa diam, menelan perasaan yang tak enak di dada. Keesokan harinya, Violet membawakan makanan untuk Jin dan meminta satu hal sederhana, agar Jin tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Jin pun akhirnya bercerita dengan jujur. Ia pernah menembak seorang pria demi membela diri, dan jika pemerintah menangkapnya, hukuman gantung sudah menunggu. Selama menjadi buronan, Jin terus berjalan menuju perbatasan demi keluar dari Perancis. Hingga di tengah pelariannya, ia menemukan desa ini dan bertemu Violet. Jin mengaku kalau bukan karena Violet, ia sudah pergi sejak lama. Mendengar itu, Violet tersenyum. Senyum yang pelan, tapi penuh arti. Hari-hari pun berlalu, hingga suatu saat tetua memberi kabar yang mengubah segalanya. Violet sedang hamil. Mendengar itu, Violet begitu gembira dan tak sabar memberitahu Jin.
Sejak kehamilan itu, Violet menjadi semakin bersemangat. Hubungannya dengan Jin pun semakin erat, terutama setelah Jin tahu bahwa Violet sedang mengandung anaknya. Walau situasi makin rumit, Jin tetap membagi waktunya dengan rapi. Ia berjalan bersama para wanita, mengobrol bergiliran, seolah punya jadwal tetap yang tak boleh terlambat. Di sela-sela itu, perut beberapa wanita mulai membesar, tanda bahwa mereka juga telah hamil, dan ini menandakan rencana desa berjalan sesuai rencana. Namun, suatu hari, suasana mendadak berubah. Dua pria tiba-tiba berdiri di halaman dengan wajah cemas. Tawa dan obrolan langsung terhenti. Semua wanita berkumpul, dan salah satu pria itu ternyata keluarga penduduk desa. Namanya Yutin, ditemani seorang pria asing yang menemaninya sepanjang perjalanan. Yutin menjelaskan bahwa sebagian pria telah dideportasi ke Aljazair, sementara sisanya menghilang tanpa kabar. Kemungkinan besar mereka tak selamat akibat kekerasan yang dialami. Yutin dan beberapa lainnya dibebaskan, dan dua pria lagi sedang dalam perjalanan pulang. Salah satunya adalah ayah Rose. Kabar itu membuat beberapa wanita langsung lega, bahkan nyaris menangis bahagia. Namun bagi yang lain, berita ini justru mematahkan harapan yang tersisa. Marian langsung pingsan setelah tahu suaminya tak terselamatkan. Dan di tengah kerumunan itu, Violet terdiam. Ia menyadari satu hal yang tak bisa diubah. Ayahnya tak akan pernah kembali. Di sisi lain, Jin mulai diliputi kegelisahan setelah melihat ekspresi Yutin, tatapan yang tak ramah, penuh kecurigaan. Saat itu juga, pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang terus menghantui. Bertahan atau pergi demi menyelamatkan diri? Setiap detik terasa seperti hitungan mundur. Sementara itu, Rose dan Violet menemui tetua. Dengan suara tertahan, mereka mempertanyakan satu hal yang tak bisa dihindari. Bagaimana menjelaskan bayi-bayi yang mereka kandung kepada para pria yang kembali? Kejujuran hanya akan memicu amarah. Tetua pun mengambil keputusan dingin. Semua yang melibatkan Jin harus disembunyikan. Demi bayi-bayi itu, demi kelangsungan desa. Dan Jin harus pergi secepatnya sebelum semuanya runtuh. Violet langsung menolak. Baginya, pergi bersama Jin adalah satu-satunya pilihan. Ia mencintainya tanpa syarat. Namun di sisi lain, Jin justru terdiam. Ia sadar, selama dirinya masih ada, desa ini tak akan pernah benar-benar aman. Keberadaannya adalah sumber kekacauan. Malam tiba. Violet mulai mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar. Ia berniat kabur bersama Jin, meninggalkan semua yang mereka kenal. Namun saat ia tiba di penginapan Jin, tempat itu kosong, sunyi, yang tersisa hanya selembar surat. Dalam surat itu, Jin menuliskan bahwa meski ia mencintai Violet, keputusan terbaik adalah pergi. Situasi telah terlalu rumit, terlalu berbahaya. Ia tak ingin terus menjadi pusat ketakutan dan ketidakpastian. Ia memilih menghilang agar Violet dan para wanita desa bisa bertahan dan menemukan kembali kedamaian, meski tanpa dirinya. Surat itu menjadi bukti bahwa Jin memahami perasaan Violet, namun ia tetap pergi demi kebaikan mereka semua. Di sanalah perpisahan terjadi. Jin pergi tanpa suara, tanpa jejak, meninggalkan desa yang perlahan kembali diam. Violet tak sempat mengucap selamat tinggal, hanya selembar surat yang menegaskan bahwa cinta tak selalu memilih untuk bertahan. Seiring berjalannya waktu, perut Violet semakin membesar. Rahasia tersimpan di antara doa dan tatapan. Para pria kembali tanpa pernah tahu kebenaran. Dan desa itu terlihat normal, seperti tak terjadi apa-apa sebelumnya. Di akhir film, bayi Violet dan para wanita lainnya pun lahir dengan selamat. Tangisnya memecah sunyi seperti pengingat bahwa semua ini dibangun di atas kebohongan yang disepakati bersama. Violet tersenyum sambil menggendong bayinya. Senyum yang tenang di luar namun menyimpan kehilangan yang tak pernah selesai. Karena kedamaian mereka hanya akan bertahan selama nama Jin tak pernah disebut. Dan masa lalu dibiarkan terkubur selamanya. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Pada akhirnya yang tumbuh dari tanah desa itu bukan hanya benih kehidupan, tapi juga luka, kecemburuan, dan penyesalan yang tak bisa dihapus. Keputusan yang mereka buat memang menyelamatkan masa depan, namun menghancurkan hati sebagian orang. Karena di tempat yang lahir dari keputusasaan, cinta tak pernah datang dengan adil. The Sower menutup ceritanya dengan satu pesan pahit. Kadang, untuk bertahan hidup, manusia harus mengorbankan hal paling berharga, yaitu perasaannya sendiri.